sore, kembali lagi bersama saya Canes Dan saya Febrian di acara Kopi Show Ketika Otak Perlu Inspirasi. Ya, jadi dalam 15 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan membagikan kisah inspiratif dari narasumber yang luar biasa. Dan ini tema kita adalah Kopi Show di kalangan anak muda. Di sini kita akan menghadirkan seseorang usahawan kopi ternama yang biasa menjadi inspirator bagi kita semua. Beliau adalah orang yang sangat hebat dan sukses dengan usahanya di bidang minuman, yaitu kopi kenangan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita berbincang dengan Kak Rian. Silakan. Selamat sore Mas Rian. Langsung saja saya mau berbincang-bincang apa alasan kopi kenangan tidak menyediakan kedai seperti kebanyakan bisnis coffee shop saat ini. Kita ada kedai besar juga. Kedai besar kita total ada 5. Salah satu diantaranya ada di Musoho sama di Pondok Indah Mall. Konsep kita ini grab and go. Jadi pembelinya itu datang, membeli lalu pergi. Kita juga menyediakan tempat duduk, wifi, juga sarana-sarana lain yang mendukung untuk kenyamanan agar pengunjung juga nyaman di tempat kami. Oh, jadinya konsep itu seperti grab and go, terkait juga dengan perhitungan bisnis, seperti biaya produksi dan lain-lainnya ya? Iya, karena kalau kita sudah harganya murah, sofa nyaman, wifi lancar, kita tidak ketemu hari ini. Oh, bisa disebut bahwa bisnis ini adalah bisnis kopi digital. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Apakah bisnis kopi digital ini menyasar ke dunia milenial? Dulu kita kira kopi kenangan kita ini hanya untuk milenial. Tapi semakin perkembangan zaman, kopi kita juga disukai oleh orang-orang yang berumur di atas 30 sampai 50 tahun. Jadi kopi kenangan kita ini sebenarnya untuk semua masyarakat juga bisa mengkonsumsi itu. Gitu. Kenapa Mas Rian memilih nama kopi kenangan? Jadi kalau kita menggunakan brand kopi kenangan, jadi seakan-akan di mindset orang-orang itu mengingat kenangan itu ingat kopi kita gitu. Gitu Mas Febrian. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Show. Kembali lagi di Kopi Show. Ya, langsung aja nih pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan tadi. Silahkan Kak Febrian. Baik, terima kasih Kak Canes. Oke, langsung saja untuk pertanyaan berikutnya. Mas Rian, berapa modal awal saat mendirikan kopi kenangan ini? Waktu itu kita modal ada 200 juta rupiah. Kita juga bergabung dengan investor karena bisa balik dalam jangka waktu 3 bulan. Akhirnya kegelapan kita fundraising ke Alpha GVC USD 8 juta dolar. Kemudian kita berkembang pesat sekali sampai kita target fundraising ke Supela sekitar 20 juta dolar Amerika. Kira-kira begitu journey-nya gitu Mas. Terus berapa investasi untuk satu gerainya itu Mas Rian? Sekitar 500 juta rupiah untuk per toko atau per gerai. Mesinnya sekitar 250 juta, sisanya untuk lain-lain mesin kopi dan grinder itu sekitar 250 juta rupiah. Itu kira-kira Mas Febrian. Nih, bisnis kopi kian menjamur, bagaimana kopi kenangan menjadi daya saingnya? Sampai saat ini pun satu-satunya kedai kopi yang menggunakan mesin kopi memang hanya kita saja. Jadi selama kita tetap satu-satunya yang menggunakan itu, saya rasa saya tidak perlu khawatir untuk bersaingi. Gitu. Rata-rata untuk penjualan berapa cup kopi yang berhasil dijual setiap harinya? Dalam sebulan kita jual 2 juta cup. Kondisi penjualan berbeda-beda, saya tidak ingat persis berapa per hari untuk penjualan di perkantoran atau di mall-nya. Sekarang sudah ada berapa gerai kopi kenangan di seluruh Indonesia? Ada sekitar 130 titik, di antaranya 100 titik ada di daerah Jabodetabek, 30 titiknya ada di daerah Surabaya, Malang, Sidoarjo. Hampir seluruh daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu telah terisolir kopi kenangan kita ini. Apa ada rencana untuk menambah
gerai. Jadi target kita di akhir tahun 2020 itu ada 250 gerai, lalu Desember 2021 itu target ada 2000 gerai. Jadi total penambahan gerai dari 2020 sampai 2021 yaitu totalnya ada 1750 gerai. Oke Mas Rian, apa ada hambatan dalam bisnis kopi digital dan bagaimana untuk strategi mengatasi hal itu? Human resource atau sumber daya manusia dan mencari supply chain agar bisa konsisten untuk mengatasi tantangan human resource, kita buat semacam training center. Kita mengakui bahwa Anomaly Coffee salah satu coffee chain yang mana mereka mengabdi dan juga care pada kopi. Sekarang ini mereka handle banyak trainingnya. Kita mengirim orang-orang kita ke Anomaly Coffee supaya bisa di training di sana. Oke Mas Rian, ada berapa jumlah karyawan di Kopi Kenangan saat ini? Kurang lebih total karyawan kita sekitar 25.000 karyawan. Jadi untuk ke depan nanti kita berencana membuat akademi sendiri dan juga plus Anomaly Coffee. Memang ada teman-teman industri kopi yang care pada kopi. Kita ingin berkolaborasi untuk membuat training centernya. Soal akademinya nih, konsep seperti apa? Apakah nantinya mendapatkan semacam ijazah dan atau lainnya? Untuk itu kita belum bisa melihat sampai ke sana. Cuma nanti pada intinya semua orang yang lulus dari akademi akan kita beri sertifikasi. Berarti mereka sudah bisa menghandle mesin kopi, di mana itu bukan sesuatu yang mudah. Juga jadi nanti sertifikasi ada 3 untuk hospitality, food safety, sama hard skill-nya. Nah, gimana nih pemirsa? Ada yang minat masuk ke akademinya nggak? Jangan kemana-mana ya, tetap di Kopi Show. Kembali lagi di acara Kopi Show. Gimana nih pemirsa? Udah ada niat belum untuk masuk ke akademinya? Kita lanjut aja yuk langsung ke Cafe Brian. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Canes. Selanjutnya, apa rencana untuk Mas Rian ini bisnis Kopi Kenangan 5 tahun ke depannya? Dan apakah terpikir untuk IPO? Soal rencana IPO itu memang sudah mimpi saya dari dulu. Untuk perusahaan F&B atau food and beverage yang sudah IPO di Indonesia itu kebanyakan brand internasional. Semua tidak ada satupun brand internasional, tidak ada satupun brand Indonesia. Makanya kita harus bangga kepada Daking IPO. Daking itu brand Indonesia yang pertama IPO. Jadi sangat amazing sekali buat saya. Bisa jadi brand F&B kedua dari Indonesia yang IPO itu adalah Kopi Kenangan. Dan itu adalah mimpi saya sampai saat ini. Dan target untuk IPO-nya itu berapa tahun nih Mas? Targetnya 2022, tapi tentunya kita harus melihat dulu kondisi keuangan kita di 2021. Apabila kita bisa IPO, kita IPO. Oke Mas, kabarnya nih, apa Kopi Kenangan berencana ekspansi ke Asia Tenggara? Enggak. Kita cari negara dengan pendapatan per kapita yang memadai, yang oke setidaknya sekitar 3.500 US dollar per kapita. Itu Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Kita belum tentukan dan masih kita kaji hingga saat ini. Investasi bisnis kopi terbilang sangat tinggi ya Mas. Bagaimana tanggapan Mas Kopi Kenangan menjadi agar harga jual tetap terjangkau? Kita utamakan volume. Makanya kenapa Kopi Kenangan antre, kita incarnya marginnya tipis, tapi incar dari banyak pembelian. Kan bisnis tidak selalu harus margin tebal, bisa saja margin tipis tapi banyak gitu. Baik pemirsa, sampai di ujung acara, izinkanlah dan sumber kita ini Mas Rian untuk memberikan motivasi untuk kita semua. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih ingin berusaha. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil selagi kita masih mau mencoba. Semangat belajar, semangat usahanya, jangan pantang mundur dan pantang menyerah. Oke, sekian acara hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya Mas Rian. Kami beserta tim dan kru mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa saksikan Kopi Show setiap hari Sabtu dan Minggu jam 20.00 WIB hanya di BSI TV. Kopi Show ketika otak
Inspirasi. Bye-bye.